Pernah nggak sih kamu baca berita yang viral banget tapi ternyata hoaks? Begitulah yang lagi ramai di Bandung. Nama Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, tiba-tiba dikaitkan dengan kabar OTT alias Operasi Tangkap Tangan. Namun faktanya, Kejaksaan Negeri Bandung dengan tegas bilang itu nggak benar. Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo, membantah keras isu tersebut. Keluar informasinya adalah operasi tangkap tangan. Jadi kami ada apa Pak Kejari? Izin kami luruskan, kami tidak tahu informasi baru dari mana. Sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka ya. Namun kami sudah melakukan pemeriksaan pada transaksi antara lain wakil wali kota Bandung. Pemeriksaan pun berjalan sesuai prosedur hukum tanpa tekanan, tanpa drama. Kasus yang sedang diselidiki ini fokus pada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pemerintahan kota. Artinya, penyidik sedang menelusuri sistem, bukan menyerang individu. Beberapa pejabat Pemkot memang sudah diperiksa, sejumlah dokumen dan perangkat elektronik disita, tapi sekali lagi, Erwin hanya dimintai keterangan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bandung, Rida Nurul Iksan, bahkan menegaskan penyidikan ini menyasar sistem pemerintahan, bukan pribadi. Kami tambahkan bahwasanya ada beberapa, namun kami tidak bisa menyebutkan secara spesifik karena ini terkait dengan proses penyidikan yang sedang kami jalani. Ya, kami telah memiliki bukti, namun untuk memperkuat kami melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi dan melakukan penggeledahan seperti yang sudah saya sampaikan. Kapan Pak Wakil Wali Kota sendiri diperiksa ini sudah kapan Pak? Tadi sekitar 7 jam. Dari jam 9.30 sampai jam 16.30. Dan ternyata proses ini bukan tiba-tiba muncul karena viral. Kejaksaan sudah bekerja hampir 3 bulan lamanya sebelum akhirnya kasus ini naik ke tahap penyidikan. Langkah ini menunjukkan Kejari serius tapi juga hati-hati. Mereka ingin publik tahu hukum di Bandung tetap berjalan dengan transparan dan profesional. Tapi siapa sebenarnya Erwin, sosok yang kini jadi sorotan publik? Lahir di Bandung 18 Mei 1972, ia bukan orang baru di dunia usaha dan sosial. Sebelum masuk politik, Erwin dikenal sebagai pengusaha tangguh dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di berbagai sektor bisnis. Ia juga aktif di banyak organisasi sosial dan keagamaan, mulai dari pembina IPMI, Ketua Pagar Nusa Kota Bandung, sampai Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin Jawa Barat. Karier politiknya pun cukup panjang. Dari anggota DPRD Kota Bandung hingga akhirnya terpilih sebagai Wakil Wali Kota Bandung, rekam jejaknya memperlihatkan figur yang terbuka, komunikatif, dan punya semangat pelayanan publik yang tinggi. Jadi, ketika kabar OTT beredar, wajar jika banyak warga yang terkejut dan tak percaya begitu saja. Dalam pernyataan resminya, Erwin menegaskan tidak pernah ada peristiwa OTT terhadap saya. Informasi itu tidak benar. Ia juga menambahkan kehadiran saya di Kejaksaan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan dukungan terhadap penegakan hukum. Erwin pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Saya percaya proses hukum harus dihormati dan didukung sepenuhnya, ujarnya. Kasus ini jadi pengingat penting buat kita semua bahwa di era digital, berita bisa menyebar lebih cepat dari fakta. Dan sebelum kita menelan mentah-mentah informasi viral, pastikan dulu kebenarannya. Karena seperti yang terjadi di Bandung kali ini, satu kabar yang salah bisa mengguncang nama besar tapi juga menguji integritas seseorang. Dan untuk Erwin, ini bukan akhir cerita, tapi ujian untuk membuktikan bahwa transparansi dan kebenaran pada akhirnya akan berbicara lebih lantang dari isu apapun.